Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk mengikuti acara seminar diseminasi budaya positif pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tauladani, yang kita contoh sebagai umat Islam, terkhusus umat Islam seluruh. Baik Bapak Ibu, kita awali dengan ice breaking untuk memulai acara kita pada hari ini. Silakan dilakukan dengan melihat video di atas ya. Bagaimana supaya kita bisa kompak dalam ice breaking ini. 1, 2, 3. Oh, stop video. Ya, depan kan? Di situ ya. Depan nggak sih? Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, diputar-putar, peganglah bahu. Dengan Bapak Ibu, diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, lututnya digoyang, diputar-putar, putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, putar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, peganglah tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk Bapak Ibu. Jadi judul materi kita hari ini sudah tahu semua ya, sudah kita sampaikan sebelumnya di grup, bahwa pada hari ini kita akan membicarakan tentang implementasi budaya positif. Ya. Adapun sebelum kita memulai, kita adakan dulu peraturan seminar kita hari ini supaya tidak kacau di dalam. Yang pertama,
ketika pemateri berbicara, peserta tidak boleh ribut. Bisa dilihat sendiri Bapak Ibu di atas. Ya, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Baik, kita mulai. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, tujuan dari seminar kita hari ini yaitu yang pertama adalah apa itu budaya sekolah. Ya, kemudian yang kedua, mengapa budaya sekolah itu sangat penting kita pelajari atau kita ketahui. Budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas mengenai budaya positif ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada hubungannya dengan materi-materi modul yang ada di pelatihan mandiri, terutama pelatihan kurikulum merdeka, ya, modul yang berjudul kurikulum merdeka, ya. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kebiasaan baik yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada peserta didik sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, Ibu Guru, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, jadi perlu kita ketahui juga bahwa semboyan atau pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada 3, ya. Ada 3, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sangkuloda, kemudian Ingmadyo Mangunkarso, kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Yang pertama itu maknanya adalah bagaimana kita seorang guru menjadi contoh atau suri tauladan buat murid-murid kita. Semua dari segi apa? Dari segi pengetahuan, dari segi akhlak, dari segi berpakaian, ya, dari segi yang lain-lain, semua yang positif-positif itu sebaiknya kita jadi contoh bagi murid-murid kita. Kemudian poin yang kedua tadi itu adalah bagaimana kita memberikan motivasi. Nah, ketika siswa kita punya bakat, ya, kita terlihat bakatnya, misalnya bagus suaranya, kita motivasi dia untuk bagaimana ada kompetensi di bidang kesenian misalnya, ya. Kemudian kita di dalam kelas mengajar, kita lihat saudari-saudara murid-murid kita jago fisika misalnya, dia bisa merakit-rakit ini, maka kita latih dia. Kita latih dia bagaimana bisa mengembangkan keahliannya tersebut, memotivasi dia dalam beraktivitas di dalam sekolah sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu bagaimana kita mendukung. Jadi kita dukung apa yang dilakukan oleh saudara-saudari kita atau murid-murid kita. Ya, jadi ketika murid-murid kita lagi misalnya program pramuka, bagaimana kita ada partisipasi di situ untuk mendukung mereka melakukan kegiatan. Itu salah satu contoh dan banyak contoh yang lain Bapak Ibu. Nah, ini mengenai budaya positif, sudah kita tahu bahwa penanaman nilai-nilai keyakinan yang atau kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada peserta didik. Nah, sekarang beberapa materi yang menunjang mengenai budaya positif itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita paham betul mengenai budaya positif itu? Ada 8 teori yang harus kita kuasai, Bapak Ibu. Ya, teori yang pertama itu adalah perubahan paradigma teori kontrol. Bisa kita baca sampai segitiga restitusi. Nah, seperti apa itu? Kita bahas satu-satu. Mengenai teori kontrol, ya, perubahan paradigma teori kontrol, ya, seperti apa? Saya tanya dulu, seperti apa pengontrolan kita? Apakah yang dimaksud dengan kontrol itu menurut Bapak Ibu?
Yang Bapak Ibu ketahui mengenai kontrol itu seperti apa? Mengawasi. Oke, mengawasi. Yang lain? Nilai. Kelas. Latar belakang pembentukan keyakinan kelas ini adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin positif. Di mana disiplin positif itu kita sudah pelajari tadi Bapak Ibu merupakan salah satu unsur budaya positif, yaitu peraturan-peraturan yang budaya yang positif yang dilakukan di sekolah atau di dalam pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas, yaitu berasal dari keinginan untuk membentuk budaya positif itu. Untuk mencapai terbentuknya budaya positif maka harus dicapai terlebih dahulu disiplin positif. Kita sudah belajar tadi ya Bapak Ibu di awal, disiplin positif itu apa? Yaitu proses menghadirkan motivasi intrinsik dari peraturan-peraturan yang dilakukan oleh siswa terbentuk di dalam diri peserta didik. Oke, atau di dalam diri kita. Ya, kemudian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bisa dicapai ketika ada disiplin di diri. Seseorang dengan motivasi internal bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar dan memiliki disiplin yang kuat. Nah, ini Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, setelah kita membuat tadi peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya. Jadi peraturan kelas dan kesepakatan kelas hampir sama ya. Setelah kita membuat kesepakatan kelas itu, misalnya mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, tidak menyalahi pembicaraan, kemudian mengangkat tangan jika hendak berpendapat, itu semua peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Seperti di awal persentase kita itu kita buat itu seperti itu. Jadi siapa yang melanggar berarti ya mereka melanggar kesepakatan yang sudah diberlakukan. Sama halnya di dalam sekolah kita kita musyawarah di awal tahun ajaran baru, musyawarah kepala sekolah dan seluruh stakeholder di dalam sekolah sudah bermusyawarah melakukan kesepakatan sekolah. Nah, kemudian ada di antara kita yang tidak melaksanakannya tanpa uzur, berarti sudah melanggar kesepakatan sekolah. Ya, jadi harus kita tahu juga Bapak Ibu, ya ingat ya, kita seorang guru itu harus melaksanakan kewajiban kita. Yang mana kewajiban kita itu? Yaitu kompetensi kita. Kompetensi seorang guru itu kan ada 5. Kalau kepala sekolah ada 6. Harus kita tahu itu. Yang mana kompetensi yang dimaksud? Kompetensi seorang guru ada 5. Kompetensi kepala sekolah itu ada 6. Nah, itu kita berusaha Bapak Ibu bagaimana memperbaikinya. Nah, ketika kita memperbaikinya dengan baik, maka kinerja kita bagus. Ya, kinerja itu Bapak Ibu, masalah kinerja itu berhubungan dengan proses pembelajaran. Nah, itulah yang diobservasi kemarin. Yang mana diobservasi itu? Nah, apakah tentang budaya positif kita mau melihat di dalam kelas kita atau yang mana terserah kita. Ya, yang pastinya di dalam di saat observasi kita itu yang dinilai itu adalah bagaimana seorang guru menilai perilakunya peserta didik, sikapnya peserta didik. Nah, itu yang diobservasi kemarin itu. Ya, terutama saya yang saya ambil itu adalah budaya positif yang diobservasi sama episode kemarin. Nah, kita lanjut kembali kesepakatan kelas yang sudah kita rangkum bersama misalnya. Oh iya, nah inilah kesepakatan kelas kita ini hari ini anak-anak. Nah, sampai di berkata sopan dan santun. Nah, mendengarkan ketika guru teman berbicara. Berarti ini termasuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi bedakan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi awalnya itu kita buat dulu kesepakatan kelas sehingga ini menjadi keyakinan kelas. Paham? Maksudnya dengan kesepakatan yang kita lakukan ini, ya, anak-anak yang akan yakin akan dengan prosesnya kita bangun dengan metode segitiga restitusi nanti ke dalam ruangan kita sendiri. Anak-anak akan yakin bahwa dengan mendengarkan ketika guru teman berbicara itu menghormati, kita
lihat apanya yang disepakati, apa yang dilakukan, ada yang tidak, ada yang berarti yang melanggar, kita adakan refleksi di akhir, kemudian kita panggil dalam ruangan kita. Nah, kita gunakan posisi kontrol tadi. Dengan cara apa kita mengontrol siswa itu di saat setelah belajar itu. Begitu juga dengan kepala sekolah. Adakan itu, panggil masuk ruangannya, saling melanggar guru-gurunya, ya. Ya, dipanggil masuk ke dalam ruangannya dengan cara apa? Ditanya kembali ke siswa itu bahwa nak, coba mendengarkan ketika guru berbicara ini, coba pelanggaran apa kita dulu buat dulu mereka menyadari dirinya. Jadi ada 3 segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Ini. Jadi cara-cara segitiga restitusi itu bagaimana kita menstabilkan dulu identitas dengan mengakui dulu kesalahan mereka. Kita tanya dulu apa kesalahan, kira-kira apa, kenapa saya panggil masuk ke dalam ruangan ini. Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi apa yang kita lakukan. Mereka dengan sendirinya spontanitas akan mengeluarkan itu bahwa ibu, iya itu Pak tadi ibu ada, kita tahu tadi ada kesepakatan yang telah kita buat. Oh iya Bu. Nah sekarang kenapa kira-kira saya panggil kita masuk di sini? Oh iya Bu, saya ribut dalam kelas tadi. Nah itu menstabilkan identitas. Dia tahu dulu identitasnya pada saat itu, pada saat kita panggil. Setelah itu validasi tindakan yang salah atau disiplin. Ya. Jadi disiplin ini, arti tujuan dari disiplin ini membuat orang bagaimana di saat melaksanakan aturan-aturan yang kita terapkan di dalam sekolah itu berpihak atau mereka bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan bisa menghargai dirinya sendiri, percaya dirinya sendiri. Begitu. Jadi itulah yang disebut dengan makna disiplin. Ya, namun tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, di budaya kita, di kehidupan kita sehari-hari, ya makna disiplin itu berubah ya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang ada hubungannya dengan motivasi internal dan motivasi eksternal. Ya, padahal sesuai apa disiplin kalau dari bahasa Latin itu adalah belajar. Bagaimana dengan peraturan-peraturan yang kita buat tadi itu anak-anak bisa disiplin atau mematuhinya atau belajar melaksanakan apa yang diputuskan dari sekolah, aturan-aturan yang sudah diputuskan di sekolah. Jadi yang dimaksud disiplin di sini adalah prosesnya. Jadi tapi prosesnya ini proses yang baik. Maksudnya bagaimana
belajar di sekolah kita ya. Nah sekarang mari kita pelajari Bapak Ibu imbalan dari atau tindak lanjut dari apa-apa yang terjadi ketika aturan itu dipatuhi atau dilanggar. Nah ini kita pelajari sekarang Bapak Ibu ada 3 metode yang kita lakukan untuk menindaklanjuti semua itu. Yang pertama tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ya, Ibu Sri, coba diulang Bu Sri. Apa di atas tadi? Minta maaf. Apa? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ketiga kata ini adalah tindak lanjut dari itu tadi. Tindak lanjut dari apa tadi? Ada yang bisa menyimak? Dari iya, aturan-aturan. Kalau ibu guru bilang disiplin, berarti belum paham dong dengan disiplin. Apa itu disiplin? Proses yang menghadirkan motivasi intrinsik di dalam diri Anda. Aturan. Tindak lanjut dari aturan yang kita lakukan atau kita putuskan dalam sekolah misalnya. Nah, terkadang kita memberikan hukuman. Mari kita pelajari. Nah, hukuman ternyata Bapak Ibu bersifat tidak terencana. Yang dimaksud hukuman itu adalah hukuman itu terkadang bersifat tidak terencana. Satu arah bentuknya berupa fisik maupun psikis. Nah, itu. Ternyata hukuman seperti itu tidak direncanakan. Ya, yang namanya ternyata hukuman saya juga baru tahu ketika pendidikan guru penggerak. Oh, saya kira itu hukuman itu sudah pernah diputuskan di sekolah. Tidak, ternyata bukan hukuman namanya itu. Hukuman itu adalah jadi spontanitas kita lakukan ke anak. Apakah dengan melihat misalnya anak-anak melakukan atau membersihkan, anak-anak membersihkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang mereka lakukan. Kita hati mereka dengan betapa bodohnya ini, itu adalah begitu. Tapi secara langsung tidak memiliki disiplin. Jadi bukan cuma dengan mencubit siswa, tetapi dengan kata-kata juga itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi seperti apa itu? Konsekuensi sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati. Ya misalnya di sekolah kita, ya kita sudah musyawarah sebelum tahun ajaran baru. Nah, ketika ada guru datang terlambat misalnya, kita putuskan bahwa ini akan kita berlakukan kepada guru kita. Ini adalah konsekuensi. Ya, kemudian yang ketiga restitusi. Seperti apa itu Bapak Ibu? Minta maaf, mana Bu Indah tadi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk bagi murid atau guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan pada dirinya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang menemukan ini adalah yang bernama Gobson pada tahun 2004. Dan inilah Bapak Ibu metode ini yang paling bagus di antara ini. Saya tanya dulu, yang mana bisa pilih? Hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu?
tetap didik dengan hitungan dengan cara apa? Disiplin. Dengan menghadirkan motivasi intrinsik di dalam dirinya peserta didik, yaitu dengan cara apa? Ketika mereka melakukan masyarakat dengan cara restitusi. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap pemberian penghargaan atau hadiah? Dia termasuk apa? Ketiga ini. Ya. Oke, nah sekarang saya tanya, bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap pemberian penghargaan atau hadiah? Oke, dorongan. Dorongan apa? Apa tadi dorongan? Dorongan atau motivasi? Motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal.